Salam saudara, perkenalkan saya Reni Kristina Ginta dari kelas 12 IPA 4. Saya menjelaskan sedikit tentang awal masa reformasi. Terima kasih, Sir. Yang pertama itu pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa atau disebut juga sebagai perubahan ke arah yang lebih baik. Itu adalah pengertian reformasi atau perubahan. Kelebihan reformasi. Yang pertama itu kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. Kita bisa mengemukakan berpendapat ada menjadi perubahan terhadap pendapat kita. Yang kedua, pembatasan korupsi sudah mulai berjalan walaupun masih banyak kendala. Dulu memang korupsi sudah ada tetapi berjalan walaupun masih banyak kendala seperti masa-masa sekarang. Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi. Era keterbukaan sampai minta uang pelicin pun terang-terangan. Daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Setiap daerah bisa memiliki dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah tersebut, seperti danau atau pantai. Yang terakhir, kebebasan pers lebih terjamin. Dalam kebebasan pers, pendapat lebih dikemukakan dan lebih terang-terangan. Latar belakang munculnya reformasi dan kejatuhan Orde Baru. Yang pertama itu tidak konsisten dan konsekuen melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Yang kedua, ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Yang ketiga, kebebasan pers dibungkam. Dan terakhir itu tidak berjalannya demokrasi. Pada zaman munculnya reformasi baru, program demokrasi tidak berjalan lancar karena ada suatu pendapat yang tidak bisa dibungkam. Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis moneter. Yang pertama itu menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang kedua, persediaan sembako di dalam negeri menipis. Yang ketiga, banyaknya utang pihak swasta yang harus ditanggung negara. Kondisi perbankan yang kurang sehat karena banyaknya KKN. Tingginya angka kredit yang macet. Pola sentralistik di bidang perekonomian yang banyak merugikan perkembangan dan pembangunan di daerah-daerah. Itulah faktor-faktor penyebab terjadinya krisis moneter yang terjadi dahulu atau masa reformasi dulu. Ini tragedi Trisakti. Pada 12 Mei 1998, aksi damai mahasiswa Trisakti ke gedung MPR atau MPR dihalang ABRI. Yang kedua, pukul 5, mahasiswa akhirnya mundur ke kampus dengan tertib, tapi seorang oknum bernama Masud memprovokasi massa, yaitu mahasiswa, untuk terus melakukan tragedi ini di gedung MPR atau DPR. Pukul 17.05 sampai 18.30, aparat memprovokasi massa yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan yang dilakukan mahasiswa dalam tragedi ini. Ini 4 korban tragedi Trisakti. Ini namanya adalah Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Si, Hafidin Royan, dan Heri Hartanto. Ini adalah penerapan reformasi presiden yang berhubungan pada masa itu. Sekian dari saya, terima kasih.